Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, gimana nih kabarnya di hari kedua puasa nih ya? Masih semangat? Masih semangat? Oke. Hasilnya masih semangat lah ya. Apalagi habis ini udah maghrib, udah boleh makan lagi ya. Jadi, oke. Kelas kali ini aku usahakan untuk selesai sebelum jam 5:30. Karena di tempatku, maghrib itu jam 5:30. Oke. Dan kali ini, kita akan belajar salah satu materi di pengetahuan kuantitatif yang ini sangat-sangat penting, yaitu sesuai dengan judulnya, yaitu aljabar. Oke. Nah, kenapa aljabar penting? Why algebra matters? Jadi gini, tiap bangunan atau rumah gitu ya, itu kan pasti punya fondasi, ya kan? Nah, aljabar bisa kita anggap sebagai fondasi dari bangunan yang kita namakan matematika. Jadi, bangunannya adalah matematika, dan dasarnya, ini cuma salah satu fondasinya, adalah aljabar. Kalau pemahaman aljabarnya nggak bagus, berarti bisa dibilang fondasinya bakal roboh. Akibatnya, rumah atau bangunan juga bakal roboh. Oke? Nah, itulah yang menyebabkan kenapa aljabar menjadi sangat penting. Karena aljabar akan kita pakai selama beberapa lama gitu ya. Terlebih lagi kalau misalnya kalian nanti kuliahnya itu di jurusan yang ada matematikanya. Gitu. Dan juga, remember when Pak Ndo say, intinya inti, core of the core. Jadi bisa dibilang aljabar ini merupakan materi inti dari matematika itu sendiri. Karena tadi kita akan pakai aljabar itu extensively. Oke? Itu overview dikit ya soal kenapa aljabar itu penting. Oke? Dan apa yang akan aku bahas di sore hari ini nih ya adalah operasi-operasi dasar aljabar yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan penyederhanaan bentuk aljabar. Dan semua soal yang ada di sini yang akan aku bahas tentunya itu sama sekali nggak ada soal TBK ya. Karena mengingat tanggal sekarang itu udah masuk periode UTBK kan. Jadi aku memutuskan untuk mereview aljabar dari dasar untuk kelas kali ini. Oke? Jadi, let's get started. Kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu penjumlahan bentuk aljabar. Nah, prinsip penjumlahan dan pengurangan dia sama, yaitu kita hanya bisa menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis. Maksudnya apa? Misal gini, kita punya, anggap aja ini keranjang. Keranjang isinya berbagai macam buah gitu ya. Ada apel, terus ini ada, anggap aja ini strawberry lah ya. Terus ada durian di sini. Oke, jadi ada banyak buah di sini. Nah, dari satu keranjang besar ini, aku mau pisah ini ke beberapa keranjang kecil. Nah, keranjang-keranjang kecil ini isinya harus sama, harus sejenis. Misal, apel, aku taruh sini semuanya. Oke, berarti di keranjang ini aku nggak boleh naruh strawberry maupun durian, gitu. Kalau misalnya keranjang yang kedua ini aku isi strawberry, ya udah isinya strawberry semua, kayak gitu. Begitu juga dengan yang terakhir, isinya harus durian semua. Itu prinsip dasarnya. Jadi, kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan kalau dia sejenis, kayak gitu. Kan, kalau misalnya kayak gini ya, satu keranjang besar, dia akan sama dengan 3 keranjang kecil. Kurang lebih ilustrasinya kayak gini. Oke? Kayak gitu. Dan untuk penjumlahan ini, dia gampang. Gampang aja sebenarnya. Asalkan tadi, ingat prinsip dasarnya, yaitu kita cuma boleh menjumlahkan
suku-suku yang sejenis. Oke, kayak gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya jumlahnya kayak gini, berarti kita tulis dulu. Ini kelihatan nggak tintanya? Atau harus ganti warna mungkin? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke. Berarti 7x y kuadrat min 9x kuadrat y plus 11x y. Karena dia jumlah dari, berarti kita jumlahkan. Ditambah 5x kuadrat y min 7x y min 3x y kuadrat. Dari sini kita kelompokkan mana yang sejenis. Oke, kita kelompokkan. Di sini ada xy kuadrat dengan xy kuadrat, berarti itu satu kelompok, ya kan? Berikutnya kita punya x kuadrat y dengan x kuadrat y yang di situ. Terakhir adalah xy dengan xy. Nah, berarti jumlahnya nanti dia gini. Berarti 7xy kuadrat min 3xy kuadrat ditambah min 9x kuadrat y plus 5x kuadrat y ditambah yang ungu 11xy min 7xy. Oke, sekarang karena kita udah mengelompokkan ke dalam kelompok yang sama gitu ya, ya udah kita bisa hitung, ya kan? Berarti 7 kurangi 3, 4xy kuadrat. Yang kuning, min 4x kuadrat y. Yang ungu, 4xy. Kayak gitu. Oke. Itu kalau penjumlahan. Next, kita ke pengurangan. Nah, pengurangan ini ada dua bentuk. Dua bentuk ini dibedakan oleh kata ini. Dengan dan dari. Dengan, untuk konteks pengurangan, dia artinya oleh. Kayak gitu ya. Nah, perbedaan kata oleh dan dari akan menyebabkan perhitungan yang kita lakukan juga beda. Oke? Gampangnya gini. Kalau oleh, ya, depan kurangi belakang. Kalau dari, berarti belakang kurangi depan. Belakang kurangi depan. Itu. Oke? Berarti, aku mau kalian coba yang A. Kurangkan 5x min 9 dengan atau oleh ya 7x plus 15y. Berarti gimana? Tulis dulu. Oh iya, kalau pengurangan jangan sampai ketinggalan tanda kurungnya. Oke, karena tanda kurung really important. Sepenting itu tanda kurung. Berarti kalau soal yang pertama ini dia hasilnya apa? Dia hasilnya apa ya? Oke, udah ada yang nemu mungkin. Kalau misalnya sungkan, langsung aja bilang via kolom chat. Oke. Udah ada yang nemu belum ya? Oke, ada minnya ya? Yes. Min apa? Atau min berapa? Min berapa ya? Oke, min 2. Min 2 aja atau ada variabelnya? X. Oke, itu dia. Min 2X, min 15Y, min 9. Oke, kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih bingung, kok bisa hasilnya itu ya? Ini, dia kan ada min. Nah, kalau min di depan, kita bisa anggap ini kayak min 1 kalikan bentuk yang di dalam kurung. Oke, berarti kita jabarkan. Berarti min 7X, yang ini min 15Y. Kayak gitu. Aku tulis di sini min 7x min 15y kayak gitu. Yang kedua, karena kata dari berarti belakang kurangi depan. Jadinya apa? 5x kuadrat min 9xy min 4y kuadrat dikurangi dengan min x kuadrat min 6xy plus 3y kuadrat. Oke.
Oke, sebelumnya ada pertanyaan gini. Masih bingung pada saat kapan kita harus pakai tanda kurung? Oke, kalau penjumlahan sebenarnya tanpa tanda kurung dia nggak masalah. Karena gini, tadi yang di penjumlahan kan aku nggak perlu nulis tanda kurung. Karena dia hasilnya bakal sama aja. Mau dia ditulis pakai tanda kurung atau nggak pakai tanda kurung. Tapi kalau udah pengurangan, perkalian, kayak gitu, maka tanda kurung jadi penting. Karena kalau begitu itu nggak ada, hasilnya bisa beda jauh nanti. Oke? Maka by default, kalau pengurangan, jangan sampai lupa tanda kurung. Gitu ya. Oke. Berarti ini hasilnya apa? 15-nya jadi min. Oke. Yang ini dijabarkan. Min 1 kali 15Y. Berarti min 15Y. Kayak gitu. Oke. Hopefully menjawab pertanyaan yang barusan ya. Kenapa kok 15-nya jadi min? Oke. Berarti kalau begitu, untuk sal C ini, ya, dia akan jadi apa? Berarti ini kita jabarkan. Ke sini, sama ke situ. Oke. Berlanjut, berarti 5x kuadrat min 9xy min 4y kuadrat min ketemu min plus. Berarti plus x kuadrat. Negatif ketemu negatif jadi positif. Plus 6xy. Negatif ketemu positif, negatif 3y kuadrat. Kelompokkan suku-suku yang sama atau sejenis ya, maka kita akan dapat 6x kuadrat min 3xy min 7y kuadrat. Kayak gitu. Oke. Yang ini masih gampang. Karena dia cuma operasi dasar banget. Penjumlahan, pengurangan. Berikutnya, kita akan bahas perkalian. Nah, kalau perkalian ini hati-hati. Hati-hati. Terlebih lagi kalau aku udah bahas perpangkatan di belakang. Oke. Karena kesalahan yang umum dilakukan, salah satunya adalah kalau ada bentuk kayak gini ya, yang dikalikan cuma depan sama belakang aja. Gitu. Padahal ada ini sama di sini. Padahal ada yang bentuk yang kayak di tengah gitu. Oke. Dan itu nggak bisa diabaikan. Jadi gimana kalau gitu? Berarti gini. Nah, kebetulan contoh soal yang ini, sekalian aku mau bahas sedikit soal kesamaan bentuk aljabar. Kali pelangi ya, Kak. Betul. Kita lakukan itu untuk soal ini. Ya. Berarti 2x plus 3y kali px plus qy. Dia kan harus sama dengan apa? Rx kuadrat plus 23xy plus 12y kuadrat. Oke. Sama tadi udah bilang kalikan pelangi. Oke, betul. Berarti kayak gini nanti. Ya kan? Nah, berarti 2x kali px ditambah 2x kali qy ditambah 3y kali px ditambah 3y kali qy. Dia harus sama dengan rx kuadrat plus 23xy plus 12y kuadrat. Oke, kita sederhanakan ruas kiri. Sederhananya nanti, dia akan jadi 2px kuadrat plus 2qxy ditambah 3pxy ditambah 3qy kuadrat sama dengan rx kuadrat ditambah 23xy plus 12y kuadrat. Nah, di soal ini, apa yang menjadi variabel? X dan Y atau P dan Q? Oke, bisa jawab di kolom chat ya. Variabel di soal ini apa? X dan Y atau P dan Q? X dan Y. Oke, betul. Variabelnya di sini adalah X dan Y. Sedangkan P dan Q di situ, ya, dia sebagai koefisien. Dia sebagai koefisien. Oke? Maka, supaya nanti gampang, kita tulis ruas kiri jadi begini.
2px kuadrat ditambah 2q plus 3p kali xy ditambah 3ky kuadrat. Kita tulis plus kanan alias copy paste. Oke. Dari sini dua bentuk aljabar dikatakan sama bukan hanya sih, jika dan hanya jika yang ini sama dengan ini, begitu pula dengan bentuk yang lain. Kayak gitu. Berarti 2P sama dengan R, 2Q plus 3P sama dengan 23, dan 3Q sama dengan 12. Oke. Mana yang kita selesaikan duluan? Yang 3Q sama dengan 12. Dari sini, Q sama dengan 4. Masukkan ke persamaan yang kedua ini. Ya. Berarti 2 kali 4 ditambah 3P sama dengan 23. 3P, 23 kurangi 8, 15. P sama dengan 5. Nah, nilai R-nya berarti kan 2 kali P. 2 kali 5, maka nilai R sama dengan 10. Oke, dan itu adalah jawabannya. Oke, sesuai dengan yang ditanyakan di soal, yaitu nilai R-nya. Oke, dari sini ada yang mau tanya mungkin? Sebelum lanjut ke pembagian. Ada yang mau tanya? Mau tanya mungkin? Atau mungkin ada yang masih bingung di sini untuk soal ini? Oke. Oke, kita lanjut ke pembagian. Nah, kalau pembagian ini, nanti aku akan cerita apa kesalahan yang sering dilakukan. Oke. Tentukan hasil bagi X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 5X min 6 oleh X kuadrat min X min 2. Oke. Mungkin bentuk ini kalian ketemu ini kan pas belajar polinomial kan di kelas 11. Nah, kalau kita punya dua polinom yang pengen dibagi, kita bisa pakai cara ini. Oke, cara pembagian yang biasa. Oke, jadi yang pertama, lihat paling depan, X pangkat 3. Oke, langkah pertama di sini adalah X pangkat 3 kita bagi dengan X kuadrat. Oke, jadi pertama, depan bagi depan. Kayak gitu ya. X pangkat 3 bagi X kuadrat, hasilnya X. Oke. Nah, disinilah letak kesalahan yang cukup umum dijumpai, yaitu pas di tahap ini. Yang benar adalah X kita kalikan dengan pembaginya, semuanya. Jadi nggak cuma di depan ini. Ya. Biasanya ada yang langsung kayak gini nih. X kali X kuadrat, X pangkat 3, terus kurangi gini, bla 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 gitu kan. Padahal bukan gini caranya. Bukan kayak gitu ya. Yang benar gimana? Tadi hasil yang di sini kita kalikan dengan pembaginya. Bakal beda hasilnya ya, Kak? Yes, jelas beda. Yes, beda di sini. Oke, kita lanjut. Nah, X dikalikan X kuadrat min X min 2. Berarti X pangkat 3 min X kuadrat min 2X. Oke, ini kita kurangi. Ini habis 2X kuadrat min X kuadrat 3X kuadrat min 5X kurangi dengan min 2X min 3X. Kurangi 6. Oke, langkah berikutnya sama. Kayak yang pertama, depan bagi depan. 3X kuadrat bagi X kuadrat plus 3 kan. Nah, terus 3 kalikan dengan pembaginya. Oke, berarti 3 kali X kuadrat min X min 2 sama dengan apa? 3X kuadrat min 3X min 6. Kita kurangi kayak gini. Nah, nanti ini habis 0. Oke, maka nanti
X plus 3 di sini merupakan hasil bagi 0 ini sisanya. Yang X kuadrat min X min 2 tadi, pembagi. Oke. Yang ini adalah bentuk yang dibagi. Istilahnya gitu. Kalau aku nyebutnya ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau pembagian ini dia simple skemanya, tapi perlu kehati-hatian. Karena kalau salah ngitung di satu tahap aja, ke bawah bisa jadi bakal salah semua. Kayak gitu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Mungkin. Jadi kalau misalnya pembagian bentuk aljabar, dia konsepnya itu mirip dengan pembagian bilangan yang tentu udah kalian pelajari dari SD. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, oke, jangan lupa untuk ngisi survei bersinar dan ulasan bersinar mengajar ya, melalui link yang tersedia di PPT ini ya, atau bisa juga scan QR code yang ada di situ. Karena ulasan dari kalian sangat membantu aku dalam perbaikan ke depannya. Ya. Jangan lupa diisi. Oke. Sebenarnya kalau kelas kali ini aku sengaja bikin singkat aja ya. Soalnya aku juga mempertimbangkan beberapa dari kalian yang mungkin waktu maghribnya itu udah jam hampir sama kayak di aku 5:30. Aku bikin cepat, agak cepat sih. Okay. Next, kita akan belajar penyederhanaan bentuk aljabar. Nah, ini udah level lanjut, kalau bisa dibilang. Karena apa? Untuk penyederhanaan bentuk aljabar, ya, kita pakai semuanya. Atau ya beberapa diantaranya. Beberapa dari apa? Dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Kayak gitu. Jadi operasi-operasi dasar yang kita review tadi ya, itu bakal dipakai di sini. Di penyederhanaan bentuk aljabar. Oke. Sekarang kita ke soal pertama. Ya. Untuk soal ini, gimana cara menyederhanakannya? Oke. Monggo bisa jawab via kolom chat kalau misalnya sungkan buat on mic gitu ya. Gimana cara kita menyederhanakan ini? Oke. Mana ya? Gimana ya? Oke, kita tulis dulu. Nah, mungkin penyebutnya samain dulu. Betul. Kita harus samakan penyebutnya dulu. Oke. Nah, sekarang untuk nyamain penyebutnya, kita cari KPK-nya. KPK dari penyebut. Di soal ini, penyebutnya apa? X plus Y dan X min Y. KPK-nya gampang. Kita kalikan aja ini. X plus Y dan X min Y. Oke. Tapi kita nggak perlu ngubah itu jadi X kuadrat min Y kuadrat. Nggak usah. Oke. Oke. Berarti penyebutnya jadi apa? X plus Y kali X min Y. Yang di sini juga sama. X plus Y kali X min Y. Oke. Sekarang berarti dari sini X min Y min 2 kali X plus Y. Ya kan? Yang di bawah ini, dia jadi apa? 3 kali X plus Y ditambah 4 kali X min Y. Oke, dari sini, ini sebenarnya ada 2 jalan. 2 jalan itu maksudnya apa? Dia begini. Kita bisa lewat jalan yang ini. Berarti kalau misalnya kita punya pembagian, kita balik, dan itu diubah jadi bentuk perkalian. Boleh langsung dicoret nggak, Kak? Boleh. Mana yang boleh dicoret langsung? Yang mana, ayo? Yang mana yang boleh dicoret langsung di sini? Hati-hati. Mana ya? Oke, yang sama. Apa yang sama di sini? Oke, X plus Y kali X min Y. Itu dia. Berarti ini boleh dicoret.
Kayak gitu. Berarti tinggal apa? Udah bentuk yang tersisa deh. Jadi X min Y min 2 kali X plus Y per 3 kali X plus Y ditambah 4 kali X min Y. Oke? Nah, ini lanjutkan. Karena ini masih bisa disederhanakan ya. Berarti X min Y min 2X min 2Y per 3X plus 3Y ditambah 4X min 4Y. Nah, bentuk sederhananya nanti adalah X kurangi 2X min X min Y kurangi 2Y min 3Y, 3X dan 4X, 7X yang di sini, 3Y kurangi 4Y min Y. Oke, X plus 4. Bentar, ada X plus 4 ya di sini. X plus 4-nya nggak boleh dicoret. Yang mana, yang mana? Yang mana? Misalnya cuma, oh yang sebelum dikali. Berarti yang, tar. Yang ini kah? Oh, bawahnya. Yang ini berarti. Oke, nggak bisa. Oke. Kenapa ini nggak bisa dicoret ya? Bukan berarti kalau misalnya kita punya X min Y di pembilang dan penyebut, ini kita coret seenaknya kayak gini. Karena ada operasi pengurangan di situ. Nah, kalau misalnya ada pengurangan atau penjumlahan di situ, maka hukumnya jadi haram buat dicoret. Haram dah. Jadi kalau misalnya kalian ngerjakannya kayak gini misalnya, ini coret, sebelah situ coret aja, main coret sembarangan, big no. Big no. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, sederhanakan bentuknya. Oke, tapi sederhanakan bentuknya, jangan salah. Kayak gitu. Jangan sampai kita melanggar tanda kutip hukum dasar. Jangan sampai melanggar ya. Oke, itu yang pertama. Next, masih soal penyederhanaan ya. Nah, kalau ini gimana? Kalau kayak gini nih. Langkah awalnya sama kayak tadi sebenarnya. Langkah awalnya sama kayak tadi. Yaitu samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Tapi di sini aku mau twist dikit. Twist dikit, yaitu aku kalikan pembilang dan penyebutnya dengan XY per XY. Nah, kenapa aku boleh melakukan ini? Karena XY per XY hasilnya 1. Jadi aku tidak mengubah hasil di soal. Aku nggak ngubah hasil. Yang aku lakukan hanya mengubah bentuknya. Oke, hasilnya tetap. Dan kenapa XY per XY? Karena tujuannya adalah supaya penyebut yang di sini hilang. Oke, penyebut di sini bisa hilang kalau kita kalikan dengan KPK-nya. Oke, KPK dari X dan Y adalah XY. Berarti, ini bisa kita lanjutkan. Berarti jadi X per Y kali X min, ini kali XY ya, Y per X kali XY per 2Y per X kali XY min 2X per Y kali XY. Lanjutkan. Berarti Y-nya coret, X-nya coret, ini X-nya coret, Y coret. Gitu ya. Berarti sisa apa? X kuadrat min Y kuadrat per 2Y kuadrat min 2X kuadrat. Oke, sekarang aku mau tanya. Bentuk 2Y kuadrat min 2X kuadrat bisa difaktorkan jadi apa? Pemfaktorannya apa? Bentuk ini. Apa ya pemfaktorannya? Clue-nya nanti adalah bisa kecoret. Bisa kecoret dengan pembilangnya. Oke. Iya. Tapi kurang minus ya. Kalau misalnya 2 kali X kuadrat min Y kuadrat. Kurang min aja di depan. Oke. Itu bisa kita pakai. Berarti X kuadrat min Y kuadrat per
min 2 kali X kuadrat min Y kuadrat. Oke. Nah, ini kan ada yang sama. X kuadrat min Y kuadrat. Coret deh. Hasilnya berapa ini? Min setengah. Kayak gitu. Jadi, kadang ya, kita bakal menjumpai beberapa bentuk yang kalau itu disederhanakan, hasilnya bukan berupa bentuk aljabar yang kayak soal pertama tadi ya. Nggak selalu seperti ini. Kadang juga kita nemu bentuk yang kalau disederhanakan, hasilnya itu bilangan. Ada. Dan ini salah satunya. Oke. Oke, gimana? Ada yang bingung mungkin? Sebelum kita lanjut. Oke, yang lain gimana? Nggak ada yang bingung? Oke. Oke, we are good to go ya berarti. Next. Masih soal penyederhanaan bentuk aljabar. Oke, sekarang aku akan kasih kesempatan buat kalian untuk coba soal ini dalam waktu 5 menit deh. Ya. Oke, aku akan kasih kesempatan buat kalian untuk coba satu soal ini dalam waktu 5 menit. Kalau misalnya udah ada yang selesai sebelum 5 menit, ya, bilang aja via kolom chat atau on mic. Oke? See you 5 minutes later. Ya. Kalau misalnya mau clue-nya sebenarnya apa ya? Aku kasih clue-nya satu aja ya. Satu clue aja. Kita pakai bentuk ini. Oke, selamat mencoba. Oke. Ini sebenarnya soal yang masih gampang sih sebenarnya. Oke, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Semangat. Ini sekalian ngabuburit ya. Aku kasih challenge. Oke. 1. Oke. Kita simpan dulu ya jawabannya. Kita simpan dulu. Ada yang jawab 1. Oke. Yang lain mungkin jawabannya beda nih dari si Zainab. Oke, 1 juga. Oke, 1. Oke. Ini kayaknya udah selesai ya. Oke, benar nggak ya? Soal ini jawabannya 1. Benar nggak ya? Nah, soal yang ini, kita pakai clue yang udah aku kasih, yaitu A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B. Oke, berarti 1 min X pangkat 4, kalau difaktorkan, dia akan menjadi 1 min X kuadrat kali 1 plus X kuadrat. Oke. Nah, terus ada bentuk yang perlu difaktorkan juga nih.
di sini, yaitu X plus X kuadrat. Ya. Nah, X dan X kuadrat punya FPB, faktor persekutuan terbesar, kalau lupa kepanjangannya apa, itu X. Berarti aku bisa ngeluarin X-nya kan. Jadi, X plus X kuadrat, kalau difaktorkan, hasilnya X kali 1 plus X. Ya kan? Nah, dari sini, udah ada bentuk yang bisa kita coret. Ya. 1 plus X kuadratnya kita coret, X juga kita coret. Ya. Berikutnya, tersisa 1 min X kuadrat per 1 min X kali 1 plus X. Ya. 1 min X kuadrat bisa difaktorkan jadi 1 min X kali 1 plus X. Ya kan? Nah, ini tuh kecoret. Sat. Hasilnya ternyata betul. 1. Oke. Kayak gitu. Ya. Nah, penyederhanaan bentuk aljabar ini biasanya kita pakai ketika kita ketemu soal limit. Yang salah satunya, ini aku mau kasih yang nyerempet ke limit ya. Aku mau nyerempet ke limit bentar. Ya. Bentar ya. Bukan yang ini. Oke. Kali ini aku mau nyerempet dikit ke limit untuk menerapkan penyederhanaan yang udah kita pelajari tadi. Oke. Kalau misal aku punya limit X mendekati 1 ya, dari X kuadrat min 3X plus 2 per X kuadrat min 8X plus 7. Nah, berarti kalau kita substitusikan 1, 0 per 0. 0 per 0 kan bentuk tak tentu. Maka pembilang dan penyebutnya perlu kita faktorkan. Oke? Sekarang aku mau tanya, X kuadrat min 3X plus 2, kalau difaktorkan jadi apa? Jadi apa ya? Jadi apa ya? X min 1 kali X min 2. Oke. Berikutnya, X kuadrat min 8X plus 7. Kalau difaktorkan, jadi apa? Oke. X min 7 kali X min 1. Nah. Ada cara cepat untuk menentukan faktor nggak ya? Oh ya, kalau soal limit gitu ya, limit yang kayak gini, kalau misalnya bingung, ini kalau difaktorkan hasilnya kayak gimana gitu ya, lihatlah di sini. Lihat itu. Nih, apa X-nya itu mendekati berapa? Karena inilah petunjuknya. Biasanya gitu. Kalau aku ya, ngerjakan soal limit yang kayak gini. Tapi kalau misalnya cara cepat buat nentuin faktornya, ada sih sebenarnya. Ada sih, cuma aku lupa. Gimana caranya. Oke. Atau aku bahas dikit ya soal ini. Oke. Misal aku ambil yang gampang. X kuadrat min 3X plus 2. Di SMP, mungkin kalian diajari kalau cara memfaktorkan itu kan kita cari 2 bilangan yang kalau dijumlah hasilnya min 3 gitu kan. Dan kalau dikalikan hasilnya 2. Nah, gimana caranya? Yang paling gampang kita lihat yang belakang. Kayak gitu. 2 ini bisa kita faktorkan atau kita tuliskan menjadi 1 kali 2 atau min 1 kali min 2. Kayak gitu. Ya. Nah, dari sini kedua dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya min 3 dan hasil kalinya 2, itu kan min 1 sama min 2. Berarti kita ambil yang sebelah sini. Ambil yang itu ya. Berarti kalau misalnya ini aku tuliskan dalam bentuk X plus A kali X plus B gitu ya, maka A-nya bisa min 1 atau min 2 terserah. Kalau ditukar sama aja. Tapi itu cuma berlaku kalau dia apa ini min sama plus. Ya. Berarti
A-nya min 1, B-nya min 2. Atau kalau mau A-nya min 2, B-nya min 1 juga oke aja. Oke. Oke aja. Lebih lanjut soal ini sebenarnya di materi persamaan kuadrat. Lebih lanjut di situ. Oke. Berarti dari sini X min 1 coret. Baru kita masukkan X sama dengan 1. Berarti 1 min 2 per 1 min 7. Berarti min 1 per min 6. 1 per 6. Kayak gitu. Oke. Itu salah satu penerapan apa sih ini? Penyederhanaan bentuk aljabar untuk materi limit. Dan sekarang kita akan ke materi terakhir dari kelas hari ini, yaitu perpangkatan bentuk aljabar. Oke, udah habis ini selesai. Oh ya, di akhir nanti jangan lupa buat on cam ya. Mau di SF. Oke. Jangan lupa on cam ya di akhir. Oke, sekarang perpangkatan bentuk aljabar. Kalau perpangkatan bentuk aljabar, satu hal yang mungkin harus dipahami adalah segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Ingat, segitiga Pascal apa aja? 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya ya. Kita akan pakai ini. Oke, sebenarnya ini angka-angka yang ada di sini apa sih? Gitu kan. Angka-angka yang ada di sini sebenarnya merupakan koefisien dari ini. Dari penjabaran bentuk A plus B pangkat 3. Yang ini A plus B kuadrat. Yang ini A plus B pangkat 1 alias A plus B aja. Yang ini A plus B pangkat 0. Oke. Nah, ini koefisiennya. Ya. Koefisien apa? Dia nulisnya gini. Kita mulai dari yang depan, berarti kan A. A pangkat 3, pangkatnya besar. Nah, habis itu pangkat A turun, B naik. Oke. Jadi yang ini 3A kuadrat B, karena sebenarnya A pangkat 3 bisa juga aku tulis sebagai A pangkat 3, B pangkat 0. Asalkan B-nya nggak 0 ya. B pangkat 0. Karena B pangkat 0 itu 1. Kecuali B sama dengan 0. Oke. Yang ini berarti 3AB kuadrat terakhir B pangkat 3. Gitu. Maka untuk soal yang ini ya. Nah, sebelum aku lebih lanjut ya. Kesalahan yang mungkin banyak dilakukan ya. Kalau nemu soal perpangkatan kayak gini. Yang dipangkatkan itu cuma depan sama belakang. Jadi ngerjakannya tuh gini. 2x plus y pangkat 3 itu cuma 8x pangkat 3 plus y pangkat 3. Ini salah. Oke. Yang benar gimana? Kita pakai ini. Segitiga Pascal. Oke. Berarti untuk soal ini kita misalkan A-nya 2x dan B sama dengan y. Maka 2x plus y pangkatkan 3, dia bisa kita tulis jadi A plus B dipangkatkan 3. Oke, next. Apa penjabaran dari A plus B dipangkatkan 3? Tanpa lihat segitiga Pascal. Apa ya penjabarannya? Apa ya penjabarannya? Penjabarannya apa ya? Apakah A pangkat 3 plus B pangkat 3 aja? Atau ada tambahan lain nih? Masih ada yang ingat nggak ya? Ada yang ingat nggak ya? Oke. Kalau lihat segitiga Pascal itu, yang di samping ini ya, sebenarnya kita tahu penjabarannya apa, yaitu A pangkat 3 plus 3A kuadrat B
ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, karena tadi aku misalkan A itu 2X dan B-nya itu Y, maka masukkan aja nih. 2X pangkat 3 ditambah 3 kali 2X kuadrat kali Y ditambah 3 kali 2X kali Y kuadrat ditambah Y pangkat 3. Oke, 2X dipangkatkan 3, 8X pangkat 3 plus 3 kali 2X pangkatkan 2, 4X kuadrat kali Y ditambah 6XY kuadrat plus Y pangkat 3. Sehingga kita akan mendapatkan hasil perpangkatannya, yaitu 8X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat Y ditambah 6XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Oke? Sampai sini ada yang bingung? Ada yang bingung? Atau mungkin ada yang mau tanya nih? Ada mungkin? Sebelum kita lanjut ke soal terakhir untuk kelas hari ini. Oke, yang lain gimana? Oke, yang lain gimana? Udah clear? Atau masih ada yang gantung mungkin? Oke. Ya. Oke, jelas ya. Nah, next. Kita ke soal terakhir. Biasanya, kita nemu soal perpangkatan itu kan kalau cuma 2 suku ya. Sekarang aku mau naik dikit levelnya. Yaitu, gimana kalau sukunya ada 3? Gimana kalau sukunya ada 3? Di sini ada A, B, dan min C. Oke. Sekarang aku mau tanya, gimana cara ngerjakannya? Oke. Kita mau tahu hasil perpangkatannya. Oke. Gimana cara ngerjakannya? Oke. Oke, ada yang kepikiran nggak nih? Gimana cara kita dapat hasil perpangkatannya ya? Ada nggak ya? Ini sebenarnya nanti ada 2 cara. Ada 2 cara. Cara biasa sama cara yang nggak biasa. Oke. Mungkin kalau cara biasa itu kan ya udah kita kalikan kayak gini. A plus B min C kalikan A plus B min C. Tapi kalau misalnya kita kayak gini, risikonya adalah rawan salah hitung. Ini rawan banget salah hitung. Maka dari itu, aku mau mengenalkan another way to solve this question, yaitu kita kelompokkan. Oke. Kelompokkan menjadi 2 bagian. Oke. Caranya ini. Oke, ada beberapa alternatif. Yang pertama itu bisa gini. Kayak gini. Yang kedua bisa begini, ya. Yang ketiga dia bisa gini. Oke. Sekarang mau yang mana? Mau yang nomor 1, 2, atau 3? Mau yang mana nih? Nomor 1, 2, atau 3? Ini aku ambil salah satu sebagai contoh. Oke. Coba satu, Kak. Yang lain gimana? Mau nomor 1 atau nomor yang lain? Yang pertama. Oke. Nah, kalau ada 3 suku atau lebih, kayak gini, kita kelompokkan jadi 2 bagian. Oke. Dan kalian pilih bentuk yang pertama. Yang ini. Maka, we'll go ahead with this form. Oke. Nah, berarti A plus B min C dipangkatkan 2, dia bisa jadi dikelompokkan jadi begini. Ya kan? Nah, dari bentuk ini, misalkan A plus B sama dengan P, dan min, nggak usah min ya, dan C itu sama dengan Q. Maka A plus B min C dikuadratkan, dia bisa disederhanakan jadi
P min Q kuadrat. Oke. Nah, ini kalau dijabarkan hasilnya apa? Masih ingat? Ini salah satu identitas yang wajib hafal. Oke. Salah satu bentuk aljabar yang wajib diingat. Apa penjabarannya? Ini. Apa ya? P kuadrat plus Q kuadrat min 2 PQ. Ya kan? Nah, P-nya tadi A plus B. Pangkat 2 kan? Plus Q-nya apa? C. Masukkan 2 kali A plus B kali C. Maka A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat plus C kuadrat min 2AC min 2BC. Nah, berarti kita susun ulang ya bentuknya. Hasilnya apa? A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus 2AB min 2AC min 2BC. Oke? Itu kalau misalnya aku pilih bentuk yang nomor 1. Nanti kalau aku pakai bentuk yang nomor 2 sama 3, hasilnya akan sama aja. Q-nya bukannya min C. Oke. Kalau Q-nya min C itu bisa juga, tapi nanti dia gini. Bisa juga. Tapi dia bakal begini. Oke. Ini kan misalkan A plus B itu P dan min C itu Q. Nah, berarti kalau disubstitusikan ke yang di sini, di bawah itu, maka P-nya kan A plus B. A plus B, oke, pas ya. Q-nya min C. Pas kan? Ini juga bisa. Kalau misalnya mau pakai yang begini ya. Aku kasih pembatas. Nah, yang kalau mau pakai ini juga bisa. Pemisalan yang kayak gini ya. Berarti P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. P-nya apa? A plus B. Pangkatkan 2. Plus 2 kali A plus B kali min C plus min C pangkat 2. Ini kalau dilanjutkan, hasilnya A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB min 2AC min 2BC plus C kuadrat. Jadi kalau pemisalannya Q sama dengan min C, itu juga boleh. Nanti hasilnya akan sama aja. Ya. Dan di sini aku kasih 2 alternatif untuk pemisalan C-nya. Kita bisa misalkan C-nya itu sama dengan Q, atau Q-nya itu sama dengan min C. Itu juga bisa. Dan hasilnya sama aja. Oke. Untuk yang bentuk kedua sama ketiga, ini bisa kalian coba sendiri ya. Dan hasilnya harus sama dengan yang ini. Ya. Kayak gitu. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke. Ini aku sambil ngecek. Oke, gimana? Udah jelas? Udah jelas atau mungkin ada yang perlu aku ulang lagi nggak nih? Lihat slide sebelumnya nggak, Kak? Mau di SS? Oke. Ini. Oh ya. Habis ini persiapan on cam ya. Persiapan on cam. Soalnya di kelasku kemarin aku lupa bilang untuk on cam ya sebagai bukti kehadiran sih, kayak gitu. Aku lupa bilang kemarin. Oke. Oke, gimana? Udah jelas? Udah jelas semuanya? Oke. Kalau misalnya udah clear semuanya, oke, kita on cam dulu yuk, bentar. Oke. Kita on cam dulu yuk, bentar. Ini sebenarnya aku SS juga sih buat cadangan. Oke. Mau aku SS deh. Yuk yang nggak keberatan